سراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tegal, Mas Daftar. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tegal Selatan dan juga beserta unsur majelis Pimpinan Cabang Aisyah Tegal Selatan, pimpinan ranting secabang Tegal Selatan baik Muhammadiyah maupun Malaysia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bermuara dalam kegiatan pengajian yang diberi nama Hari Muhammadiyah. Ini hanya sekedar nama ini. Nama itu boleh apa saja. Yang jelas kalau menurut hadis Nabi itu al-ismu nisful doa. Nama adalah bagian dari doa. Jadi kalau memberi nama kepada anak yang baik karena ada doa, jangan diberi nama anak itu namanya ibu saya. Malah didoakan oleh ada betul Pak. Malah kemudian ada juga karena anak saya matinan, kemudian barang mandi darahnya runtah. Sampah yang tempatnya di tempat sampah. Kalau dari sarjana dia keterangan sampah. Jadi panjenengan tidak usah mempermasalahkan tentang nama. Yang terpenting nama itu adalah ismul doa. Nama itu disebut doa, bagian dari doa. Dengan nama Hari Muhammadiyah itu intinya supaya bapak-bapak dan ibu-ibu setiap harinya itu senantiasa ingat dengan amalan-amalan Nabi Muhammad SAW, lalu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kita ini memberi nama persyarikatan, kita punya nama persyarikatan namanya Muhammadiyah. Karena namanya Muhammadiyah berarti kita menjadi golongan yang senantiasa ingin terus mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Makanya diberi nama Hari Muhammadiyah agar tiap hari mengamalkan ajaran Nabi. Kenapa demikian? Tidak sedikit loh Bapak Ibu orang-orang Islam yang mengaku cinta Nabi, tapi kadang-kadang hanya sekedar ucapan saja. Apabila cinta Nabi keringannya tahunan. Pada bulan-bulan tertentu kemudian ada yang cinta amalan Nabi pada bulan-bulan tertentu, misalnya menyantungkan ayat ini misalnya di bulan padahal kan mengajarkan Islam kepada santrinya nggak seperti itu. Karena Islam itu al-Islamu wa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma jadi sunnati shahihah minal awamiri wan nawahi wa irsyadati li sholahil ibad dunyahum wa ukhrohum. Jadi Islam itu kan berisi aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah, dirangkum di dalam Al-Quran, dan juga kabar-kabar yang sahih yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Isinya berupa perintah-perintah yang harus kita amalkan, larangan-larangan yang harus ditinggalkan, kemudian irsyadah petunjuk-petunjuk lain. Nah, irsyadah ini bisa jadi berupa ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf. Nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan bagaimana mungkin sering hafal membaca ayat yang dikenal dengan istilah ayat Muhammadiyah. Bahkan itu ayat Al-Quran itu bukan ayat Muhammadiyah. Yaitu surat Ali Imran ayat 104. Wal-takum minkum ummatul yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul. Ini perlu dipahami antara al-khair dan al-ma'ruf, karena memang secara lughawi al-khair dan al-ma'ruf itu artinya sama. Al-khair yang kebaikan, al-ma'ruf juga kebaikan, tetapi tempatnya berbeda-beda. Makanya ayatnya
Kalau al-khair diawali dengan yad'una, ajak orang-orang untuk mengamalkan al-khair. Berikutnya ya'muruna, perintah orang lain berbuat ma'ruf. Nah, ma'ruf itu sesuatu yang tidak diatur oleh Allah dan Rasulnya, yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi tidak bertentangan dengan ajaran agama. Itu namanya ma'ruf. Ma'ruf, sesuatu yang disepakati oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, namanya ma'ruf. Mohon maaf bapak-bapak dan saudara sekalian. Pakai peci itu syariat apa? Budaya. Artinya pakai juga boleh, nggak pakai juga. Kalau khotib sholat Jumat nggak pakai peci, kalau berarti tidak paham. Tidak paham. Oh, ini makruh. Kemudian ketika pakai peci, apakah pahalanya tambah apa berkurang? Tidak ada kan? Tetapi kalau pakai peci yang benar seperti ini namanya makruh. Tapi kalau pakainya begini, preman. padahal kan begini juga nggak dosa, kan? Begini juga nggak dapat pahala kan? Tapi ketika pakainya tidak umum, akan timbul masalah. Yang mempermasalahkan orang lain yang pakai peci sendiri tidak ada masalah. Dari mana dan duduk, berbarang duduk, ada anak muda lewat. Lalu sambil mengatakan, saya pun dari Lampung, hati panjenengan berkata, bisa pakai bisa sekarang. Kalau anaknya lewat atau orang isi dosa, yang dosa malah yang mengetahui anak siapa belum pernah beri. Ini namanya al-ma'ruf. Di dalam Al-Quran kata-kata ma'ruf itu banyak loh, termasuk wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaknya kaum suami mempergauli istri dengan ma'ruf. Ma'ruf itu ma'rufnya orang Depok dengan ma'rufnya orang Jogja beda. Beda. Saya punya pengalaman tidak enak, tapi itu pengalaman yang menarik. Saya disambat oleh orang tidak pernah ngatur pasrah sarahan di Yogyakarta. Saya waktu itu lupa, nggak ingat karena mau Yogyakarta udah luar biasa. Saya waktu itu lupa, begitu bawa rombongan sampai 8 kendaraan, saya mungkin sambil ngorongin ya. Begitu sudah duduk, disuruh undangan, nah bagi telepon kan saya, langsung seperti itu. Orang juga pernah lihat semua, mungkin dalam batin. Kalau orang Jogja kan semua di kamar depan kalau baru dibanggain orang balik saya jual apa? Mau sampai sore orang dibanggain orang balik. Orang Tegal turun dari tadi mana takon? Kita kan Jogja berbeda bapak. Iya oke. Kalau Tegal api pasti di jalan orang berarti sudah di. Tetapi ini jangan dipraktekkan di daerah lain. Itu bukan ma'ruf malahan menimbulkan permasalahan. Begitu juga orang Jogja kalau datang ke Tegal, ya harus tahu diri. Jangan sampai nanti dimanggain orang bakal dimanggain. Itu namanya ma'ruf. Dalam rumah tangga itu kayak gitu. Ma'rufnya suami dengan istri itu apa? Banyak. Oh, pada hakikatnya kalau panjenengan pengen paham bapak-bapak, tugas memasak itu bukan tugas istri loh, Pak. Masak itu tugasnya suami. Terus kaya. Tugas membayar pakaian, itu tugasnya mau lanang. Itu tugasnya pemacun. Tugas ngurus rumah tangga, itu bukan tugasnya pemacun, tugasnya mau lanang. Itu tugas itu ma'ruf itu. Yang memuliakan wanita. Namun demikian, wanita itu punya kewajiban dua, taat kepada Allah dan taat kepada suami. Ketika suami perintahkan, kalau dinanti bermasak, ya masak. Ayo, Rumah beras kafe, ya dibakari. Oh itu namanya taat kepada suami. Paham ya? Kalau dilakukan dengan cara yang baik itu dapat pahala. Ibu bapak, jadi ada yang jadi bermuhammadiyah maknanya kita diingatkan oleh pimpinan persyarikatan, ayo kita amalkan ajaran Nabi, bukan menunggu bulan Rabiul Awal baru kalian. Kan ada
ini ayam-ayam memang begitu masuk ke awal. Wah, kebun. Ramai. Kebetulan di lingkungan saya kan ada musola, ada masjid. Saya sampai hafal itu, hafal. Tanggal 1 sampai tanggal 12 itu ada orang mengekspresikan rasa cintanya kepada Nabi dengan membaca biografi beliau ya, lahir sampai dengan wafat. Meskipun saya sendiri ya, saya hafal karena saya 10 tahun di pesantren Nahdlatul Ulama kan setiap malam Selasa malam itu kan terasa itu kan udah Al-Bajai 3 mau juga itu kan ada 2 bidang yang menjelaskan tentang bagaimana biografi kalau ibu-ibu bapak kan mungkin kabarnya walamma aradallahu ta'ala ibaraja haqiqatihil muhammadiyya apa orang lalu ditanya kenapa membaca Al-Baqarah. Saya karena cinta kepada Nabi. Kenapa beliau dan dulu bulan Rabiul Awal. Terus ketika ditanya, tahu nggak yang dibaca itu artinya apa? Jadi sebetulnya tidak ada larangan sih membaca biografi Nabi. Tidak ada larangan. Saya aja punya biografi. Setiap orang punya biografi. Lalu Abdullah lahir Ahad Kliwon tanggal 22 Agustus 1955. Ini beberapa tahun. Kemudian perjalanan kehidupannya boleh membaca biografi itu boleh. Pertanyaannya, apakah dengan membaca biografi dapat pahala? Nggak ada itu. Ulama tidak ada istilah. Nggak ada istilah. Membaca biografi sekarang dapat pahala itu nggak ada itu. Yang tidak ada istilah dengan membaca Al-Quran setiap huruf ada pahalanya. Itu tidak ada istilah. Tidak ada perbedaan ulama manapun. Membaca Al-Quran baik tahu artinya maupun tidak tahu artinya perlu harfin alfa satu huruf banyak kebaikan itu Al-Quran. Tapi kalau baca biografi itu tidak ada apa-apa. Apalagi yang dibaca menggunakan bahasa yang tidak dipahami. Kenapa tidak dipahami? Ya karena yang dibaca itu bukan bahasa keseharian. Akibatnya kalimat-kalimat yang baik itu tidak diamalkan. Contoh, Nabi Muhammad SAW itu orang yang senantiasa menjaga waktu-waktu sholat. Saking cintanya membaca biografi dan tidak tahunya itu waktu bisa dilanggar untuk menyelesaikan bacaan biografi. Betul. Itu berarti tidak cocok, tidak nyambung dengan orang yang sedang dipuji. Tapi karena sudah menjadi adat, panjenengan menyampaikan hal semacam ini kalau tidak dengan bahasa yang baik, panjenengan menjadi dipuji. Iya. Kenapa? Karena orang berbuat maksiat kalau diingatkan sadar saya berdosa. Tapi kalau orang berbuat bid'ah diingatkan kejadian mati itu tak itu. Beda loh. Ya. Oleh karenanya saya tidak pernah mempermasalahkan tentang apa itu bahasa itu atau tidak betul. Karena dalam bahasa ini juga ada yang baik, juga ada yang kurang pas. Bukan tidak ada kurang pas. Nah, kalau contoh misalnya yang kurang pas apa? Walamma tamma min hamdihi ala rajuli satu asyurin qamariyah wa ahli zamani ayyan jaliya anu salat atara ummahu lailata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam Asia wa Maryam fi risbatin min al-hadirat al-rusiyah wa akhadal mahud wa walad Rasulullah alaihi wasallam nurun jalala lahu sana mafahul ya itu apa maknanya? Walamma tamma min hamlihi ala rajuli satu asyurin qamariyah. Ketika kehamilan Aminah sudah sempurna 9 bulan, ternyata orang sekarang kehamilan 9 bulan pakai sampai. Kemudian Aminah merasakan ada tanda-tanda kelahiran. Apa itu? Belirik. Kemudian namanya belirik. Yuk,
Bukan apa lahiran bertemu ya. Orang anak dijawab orang lain. Itu ketika Ibu Aminah dalam posisi akan melahirkan di malam itu, kemudian Allah menurunkan bidan. Rombongan bidan dari surga dipimpin oleh dua bidan yang hebat-hebat. Satu bidan namanya Asia, istrinya Fir'aun, yang satu bidan namanya Maryam, ibunya Isa. Nanti ada bidan Asia Arab sini. Itu dalam proses itu. Tapi karena bahasa tidak tahu artinya, yang artinya apik. Kemudian membawa rombongan yang lain untuk apa? Menjadi bidan kelahiran Muhammad. Setelah dibidangi, maka lahirlah seorang yang memancarkan cahaya sehingga namanya Muhammad bin Abdullah. Jadi kalau pertanyaannya, apakah bulan Rabiul Awal hari kelahiran Nabi? Bukan. Hari Rabiul Awal tanggal 12 adalah hari kelahiran Muhammad bin Abdullah. Karena Muhammad bin Abdullah baru diangkat dari Nabi itu ketika diturunkannya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Isra. Nah, Muhammadiyah tidak mempermasalahkan itu. Silakan saja masyarakat yang punya keadaan semacam itu. Muhammadiyah hanya berharap dengan hari bermuhammadiyah kita hendaknya terus menjaga amalan-amalan, menjaga amalan-amalan Nabi Muhammad tiap harinya, bukan menunggu 1 tahun. Menyantuni anak yatim bukan menunggu nanti bulan Muharram. Emang anak yatim laparnya cuma bulan Muharram doang? Menyantuni kaum duafa, kaum fakir miskin menunggu pada bulan tertentu. Apakah kaum fakir miskin juga laparnya pada bulan tertentu? Tidak. Tidak. Silakan kalian baca itu dalam surat Al-Insan ayat 8 ayat 9. Yutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ayat 8 surat Al-Insan. Muhammadiyah melalui Ahmadahan bagaimana mempraktekkan surat Al-Maun ini tidak menunggu pada bulan-bulan tertentu, tapi ayo gerak. Santuni mereka karena mereka orang-orang yang butuh perhatian. Sehingga semangat Al-Maun ini terus didorong melalui pengajian Muhammadiyah, maka kita akan tahu, oh ternyata amal-amal itu baru bisa dianggap sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah dan Rasulnya kalau amalan itu mengikuti tuntunan yang bagus. Oleh karenanya ini ada sebuah kasus kecil, tapi bukan kasus yang serius. Ketika saya mengisi pengajian di PCM Bola ini setiap Ahad Kliwon pagi di pendopo Sakandari, itu kan yang datang itu ribuan, kemudian 40% itu non Muhammadiyah, dan situ banyak pesantren-pesantren tradisional. Ada pertanyaan begini, Ustaz, saya minta penjelasan, tapi Ustaz jangan tersinggung. Kenapa? Orang Muhammadiyah itu tidak punya sopan santun terhadap Nabi. Kok bisa? Ya iya, kalau kita mengundang kita nggak berani menyebut namanya langsung, mengundang bude kita nggak berani menyebut namanya bude langsung. Pasti ada bude siapa, siapa. Dan ini kok menyebut nama orang yang dimuliakan oleh Allah, oh hanya dengan nama Muhammad saja. Salawatnya cuma Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa? Tidak diberi tambahan sebagai bentuk penghormatan sopan santun. Allahumma sholli ala Sayyidina. Ini kita dapat pengajian umum yang ada di luar itu. Akhirnya menyampaikan Mas, sampai nanti kalau di pesantren jangan berhenti hanya 3 tahun. Kasih kitab-kitab yang nanti akan bisa memberikan tambahan wawasan bahwa ibadah itu ada 2 hukum, ya, 1 ibadah makruh, 2 ibadah muamalah. Kalau ibadah makruh itu dasarnya dari itu adalah sesuatu petunjuk dari Allah, dan bagaimana cara melaksanakannya itu yang memberikan contoh adalah Nabi. Kalau memberikan contoh Nabi jangan diutak-utik. Monggo baca Al-Ahzab ayat 21. Ini juga ayat moncar di bulan Rabiul Awal. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Gitu ya. Orang semuanya Allah rasa.
Ini ayat sangat konsen bahwa Nabi memberikan keteladanan itu sudah sempurna. Uswatul hasanah sudah sempurna. Sudah sempurna. Jangan ada ibadah diberi kreasi, dimodifikasi. Apa dimodifikasi? Motor dimodifikasi berkarbon, mobil dimodifikasi berkarbon, rumah dimodifikasi berkarbon amin. Ibadah itu kalau mabuk tidak boleh ada modifikasi. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah hanya ikut. Silakan baca surat Ali Imran ayat 53. Orang yang beriman mengatakan Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'as syahidin. Rabbana wahai Rabbku, wahai sang penciptaku. Makanya saya kalau menyampaikan kepada warga Muarareja, warga Panggung, itu jangan berdoa ya Rob, nanti yang datanglah Robnya. Ya Robbi, gitu loh. Ya Rob, Robbi sih. Wahai sang penciptaku, amanah aku betul-betul beriman dengan mempraktekkan bagaimana cara menunjukkan keimanannya. Wattaba'na Rasulullah, kita itiba itu dari nafawon ternyata ikan dipun contohkan dari Nabi Muhammad SAW. Gak boleh ada modifikasi amal. Lalu saya sampaikan, siapa yang memerintahkan baca sholawat tanpa Sayyidina? Nabi. Ketika Nabi menyampaikan sholawat, menyampaikan ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, lalu sahabat bertanya, bagaimana saya cara bersolawat kepada Engkau ya Rasulullah, terutama di dalam sholat? Apa kata Nabi? Qulu Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam sholat, karena sholat adalah ibadah, ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini namanya dalil nakli, dalil yang baru, tidak boleh dirubah. Jangan kemudian dalil nakli ditafsiri dengan dalil akli, dalil akal. Wah, dalil itu yang cocok kalau akal deh, para sopan. Akhirnya itu. Jadi kalau dalil akli itu jangan disandingkan dengan dalil nakli, nggak bakal ketemu. Nah, kalau Nabi menyatakan sebut Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, tapi di luar ibadah makhluk, boleh nggak menyebut nama lain? Boleh. Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh. Karena di luar ibadah makhluk yang telah dilakukan. Yang tidak boleh adalah menyebut ujian-ujian melampaui batas-batas ujian. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala syafi'ina wa qurrana Sayyidina itu. Dan Nabi wa Maulana Nabi. Maulana itu Allah apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Anta maulana fansurna. Jadi maulana itu Allah, Engkaulah penolong kami, bukan Nabi. Nabi disamakan dengan Allah itu keliru. Tapi kalau ini disampaikan di hadapan masyarakat umum, akan jadi permasalahan. Makanya perlu ada yang lain, ada metode lebih khusus bagaimana mengajak orang tidak merasa dipukul, tapi supaya diratur. Beda dengan ya'muruna bil ma'ruf. Kalau al-ma'ruf itu adalah hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dengan orang Tegal nyamber manis mesti tunggu. Apa bisa berlaku? Tapi dari orang Jogja, orang Tegal hebat ya, nanti sarannya. Ya karena memang ma'ruf itu berbeda-beda. Ma'ruf itu adalah kultur budaya yang berlaku di masyarakat, tetapi itu yang tidak bertahan. Nah, kalau dalil nakli jangan ditafsiri dengan dalil akli, nggak bakal ketemu. Karena apa? Islam itu sesuatu yang aneh. Badal Islamu gharibun. Islam pertama turun itu aneh, gharib, asing. Bagaimana tidak asing? Orang-orang sebelumnya datang Islam datang itu mereka membuat Tuhan di sekitar Ka'bah. Tuhannya disembah habis sebagai makan. Karena apa? Tuhannya dibuat dari kurma, dari roti. Termasuk Umar bin Khattab sebelum masuk Islam itu kan biasa mangani Tuhan. Tuhan dibuat, setelah disembah, dibilain orang untuk menyampaikan keinginannya, kupingnya dikoras kanan, tangannya dikoras kanan. Makanya sahabat Tuhan kadang-kadang menangis, kadang-kadang tersenyum. Saya belum waktu jahiliyah seperti itu. Itu
dalil nakli, dalil akli jangan disandingkan, nggak bakal ketemu. Nah, oleh karenanya dalam mengamalkan hendaknya kita sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh ada modifikasi lain. Kalau orang ini saya tanya, kalau kamu menganggap bahwa tanpa saya tidak sopan, berarti nggak kamu berikan akad membaca syahadat negara ini? Akad kan ada dua redaksi yang berbeda. Pertama adalah redaksi at-tahiyyatulillah wassalawatu warahmatullahi. Ini yang dipakai oleh Aceh karena memang hadisnya lebih rosi dalam bentuk. Tapi ada juga hadis at-tahiyyatul wassalawatu. Juga ada hadisnya, cuma tidak serosi dengan at-tahiyyatulillah. Nah, setelah itu kemudian ada syahadat. Syahadat juga ada dua redaksi yang berbeda. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Berarti tidak mas sampai menyatakan agar dianggap orang yang sopan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasulullah. Berarti kenapa? Nanti mencontohkannya. Nah, kalau begitu ya berarti sampai jangan membuat inovasi-inovasi. Yang dicontohkan Nabi itu dari diri aja. Namanya ittiba itu apa adanya, mengikuti. Sudah sekarang yang sunnah saja, yang sunnah, nggak usah yang wajib. Sampai ketika masuk waktu sholat, kumandang adzan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Berani nggak? Berani. Kenapa? Adanya Nabi. Nah, kalau begitu jangan menggunakan dalil akli. Jadi ada dalil akli sewaktu dipakai, ada dalil nakli yang tidak boleh dirombak-rombak aturannya. Oleh karenanya di dalam materi Darul Arqam tentu kan lebih menekankan pada kemuhammadiyahan. Supaya warga Muhammadiyah itu konsisten terhadap apa yang menjadi keputusan Muhammadiyah, kita tinggal sami'na wa ata'na. Karena apa? Surat An-Nur ayat 51 kan ucapannya orang yang beriman ketika diajak untuk berhukum dengan hukum Allah hanya dua kalimat. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum yaqulu sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah dan Rasulnya mengundang kita orang-orang yang beriman untuk berhukum dengan hukum Allah, maka ucapannya dua. Satu, sami'na, aku mendengar ya Allah, wa ata'na, dan aku akan melaksanakan. Jadi jangan seperti orang-orang Israel. Bani Israel itu ketika didalili dengan dalil Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa, disuruh taat kepada Allah, mereka mengatakan sami'na, aku mendengar Musa. Itu memang firman Allah. Tapi bahasanya aku akan melakoni. Orang Islam banyak yang sami'na tapi tidak ata'na. Banyak yang asya'na, banyak yang mengikuti kelakuannya Bani Israel. Oleh karenanya tadi Pak Heru selaku Ketua BDM meminta agar masjid ini musola yang dikelola oleh warga Muhammadiyah, kali saya katakan tidak ada makmur dan memakmurkan. Makmur dan memakmurkan. Makmur itu makmur jamaahnya. Tolong warga Muhammadiyah berikan contoh kepada lingkungannya supaya panjenengan diri ini dengan literasi apik sama kayak Muhammadiyah satu bersuara dan ada masuk sini ngomong Muhammadiyah. Jadi seperti sama kayak orang Muhammadiyah apa ini? Nah, jangan itu yang jadi ciri. Kadang-kadang ada yang tidak gitu ya. Jangan. Tapi warga Muhammadiyah yang rumahnya tidak jauh dari musola dan masjid yang memang itu dikelola takmir Muhammadiyah, ketika ada suara adzan sami'na. Lanjut. Itu caranya. Jadi kalau kita sudah terlanjur menjadi warga Muhammadiyah, warga yang ingin menghidupkan ajaran Nabi, ya itu caranya. Jika tidak, ya berarti kita baru sami'na tapi wasa'ina. Dengan Darul Arqam ini kita akan punya filter. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua BDM itu, kalau itu dipahami betul, kita tidak gumun dengan orang-orang di luar Muhammadiyah yang memberikan informasi ini lebih soft, ini lebih
lebih sunnah, lebih di Muhammadiyah itu sudah ada, cuma kita saja yang kadang-kadang tidak mau ngaji. Akibatnya ketika orang lain menyampaikan, karena tidak mau ngaji, tarjih itu lengkap, bapak ibu, lengkap, betul lengkap. Yang aneh ini kadang-kadang yang ngaji yang sepuh-sepuh, yang muda-muda ini jarang mau ngaji, sehingga perlu ada terobosan bikin supaya berjalan biar ngaji itu caranya, itu ngomong-ngomong caranya. Ngaji caranya mulai bikin, ngaji caranya, oke bagaimana ngaji? Anak-anak muda ini yang nanti ada di titipan Muhammadiyah, kalau yang tua-tua ini kan tinggal nunggu giliran cabut. Kalau yang mati itu adalah giliran cabut, giliran cabut. Bukan giliran nomor urut, gak ada yang namanya mati nomor urut, gak ada. Mati itu adalah giliran cabut nyawa. Dan tidak ada syarat umur, gak ada. Mungkin di sini saya termasuk yang paling tua. Ya. Bisa jadi saya matinya belakangan sampai duluan, atau mungkin panjenengan duluan saya belakangan mungkin. Karena Pak mati itu tidak ada syarat umur, gak ada. Sing berdekat nang dhuwur kasur pirang-pirang dan orang mati ya. Sing katanya jelalatan sing ini kasih temen mati ya. Jadi gak ada syarat umur. Dengan jalian itu surat Fatihah ayat 11. Surat Fatihah 11 itu Allah yang menentukan kapan dia itu lahir, kapan dia itu mati, dan tidak ada yang bisa mengajukan memundurkan sedikit. Surat Fatihah ayat 11. Yang mengumumkan panjenengan kita hanya mengetahui tentang la yastatirun sa'ata wala yastatirun. Tapi kalau di surat Fatihah itu ada penjelasan tentang jenis kelamin laki-laki perempuan. Nah, mari dengan hari Muhammadiyah, bapak-bapak dan ibu-ibu harus aktif bisa mengajak keluarga, ayo diajak untuk bertemu Muhammadiyah, terutama anak-anak mudanya. Menurut saya ini anak-anak muda ini kadang-kadang karena pengaruh teknologi hilang makrufnya kepada orang tua. Ini saya tekankan yang terakhir ini untuk anak-anak muda, baik NA maupun pemuda Muhammadiyah. Di dalam Al-Quran itu kan kalimat ma'ruf banyak banget, termasuk ma'ruf kepada orang tua yang tidak seiman dengan dia. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan. Kalau orang tuamu mengajakmu berbuat syirik kepada Allah, tolak, jangan kau ikuti. Tapi wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, hendaknya kamu tetap bergaul kepada kedua orang tuamu dengan cara-cara yang ma'ruf. Ini penting. Sampai ada ayat yang melarang kita mengucapkan kalimat satu tapi akibatnya dosa besar. Apa itu? Wala taqul lahuma uffin. Wahai anak, jangan kau berkata kepada kedua orang tuamu. Ada nggak anak yang sering diomong oleh ibunya jawabannya ngomong terus, ada nggak? Mengucapkan uffin itu dilarang menurut agama. Tapi perintahnya adalah qawlahuma qawlan karimah. Hendaknya berbicara kepada keduanya dengan qawlan karimah, ucapannya lemah lembut. Jadi monggo, kebetulan saya ini punya teman ketua paguyuban umat Nasrani namanya Pak Siswanto, rumahnya di PSN sebenarnya yang ada Bapak BC, ada Bapak BC. Saya tanya, Mas, saya itu kan setiap seminggu sekali di gereja itu ada 3 kebaktian untuk lansia, kemudian kebaktian untuk wanita, dan kebaktian khusus untuk remaja. Nah, ini perlu kita pahami bahwa di sana ternyata ada pembinaan khusus remaja-remaja. Mari pimpinan cabang, terutama di majelis untuk betul-betul tindak untuk membina remaja-remaja kita, foto-foto kita baik di IKM maupun di Pemuda Muhammadiyah dan di Nasyidul Asia. Itulah yang akan kita hadirkan Muhammadiyah, termasuk kaum di SP Muhammadiyah ini. Tidak, mari kita sembuyung
Tadi saya dengan baca Quran itu kalau dilapangkan di pengajian umum itu nggak ngerti kalau itu dijadikan anak SD Muhammadiyah. Apalagi tadi kalau versinya pakai versi bukan Muhammadiyah, oh bagus ya. Tapi kalau pakai versi Muhammadiyah, gimana saya ngasih ini? Ya Allah, suaranya hebat. Itu satu bukti bahwa SD Muhammadiyah punya kelebihan dalam membina anak kita di dalam membaca Al-Quran secara fasih maupun qiraatnya, lagu-lagu ya. Mari bapak-bapak dan ibu-ibu SD Muhammadiyah kita perkuat. Ini rata-rata bapak-bapak ibu-ibu dengan cabang dan nanti umurnya jauh dari SD Muhammadiyah. Jauh. Umpamanya makan putra putri panjenengan mau tersirat gimana kira-kira apa? Ya Allah, saya terus terang aja ketika saya ke ranting Gunung Ring itu bilang iri saya. Di sana ada SD Muhammadiyah yang muridnya tidak kurang dari 1.000 orang. SD Muhammadiyah. Dan ternyata itu 60% ada nabi yang menyalakan sini. Yang hebatnya lagi, ketua fraksi DPRD PKB Kabupaten Magelang besok dalam mobil DPRD PKB itu masyarakat anak. Pada rumahnya berapa? 8 kilo dari SD Muhammadiyah Gunung Ring. 10 kilo dari anak. Kenapa? Ada keunggulan. Nah kalau pengenangan tahu kilo. Itu, kalau bukan kita siapa lagi? Ini tempat penyemaian kader di masa akan datang. Mungkin pandangan kita hidup sekarang belum menghadapi persoalan, tapi nanti 10 tahun akan datang anak-anak kita yang sekarang kita Muhammadiyah yang akan siap menghadirkan kita semua. Kali itu saya bisa memberikan secara detail tentang apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, apa itu Muhammadiyah sebagai gerakan rasyid. Insyaallah akan diajarkan satu persatu. Tapi ini kemarin kita tetap semangat. Saya mau tanya dulu sama bapak dan ibu. Tolong dijawab yang tegas ini. Apakah bapak dan ibu ini bangga menjadi bagian dari keluarga Muhammadiyah? Bangga. Sekali lagi nih. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu bangga menjadi bagian dari keluarga Muhammadiyah? Bangga. Ranting. Ranting. Itu penting. Cabang. Harus berkembang. Masih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita di dalam mengembangkan visi dan misi Muhammadiyah. Insya Allah akan panjenengan menghidupkan Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah adalah misi yang menghidupkan adalah Allah, panjenengan akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dasarnya? Allah menyatakan haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib bagiku menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang senantiasa mengamankan apa yang menjadi keimanannya. Itu terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf kekurangnya. Mudah-mudahan Darul Arqam yang nanti akan berlanjut bisa menghasilkan kader-kader militan, kader-kader yang insya Allah ikhlas di dalam mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah dan menjaga marwah Muhammadiyah. Yang terakhir, jangan hubungan terhadap orang lain yang membawa paham-paham di luar paham Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah sudah ada semua. Anak Habib, sampai ada besimarat dan macam. Anak Habib, luar biasa. Akhirnya apa? Yang itu gampang berpengaruh. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.